Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Husnul, Mbak Sita ini sebagai narasumber pada hari ini karena Dibaca memang WA-nya politik kebijakan luar negeri kita sangat penting terkait dengan kondisi yang lain di lampu tuh. Palestina ya juga. Sehingga kita membahas ini. Eh, Selain itu, eh, sebagai kepala negara itu juga ya kita tunggu sebentar ya. Nyalain lampu, nyalain lampu. Mbak Sita mau kasih ini dulu nggak sebentar? Enggak usah. Oh, nggak usah Nanti katanya. kan langsung Langsung Helda aja, Dokter Helda yang itu. Bukan kasih prolog. saya. Ya, Udah pengantarnya itu aja. Saya mohon doanya nih suaminya Kak Zafan baru baru ini operasi, Bu. baru Oh, operasi. Sehat. atau Pemasangan siapa yang ring. mau bisa gantiin Helda nggak apa-apa? Enggak apa-apa, udah di rumah. Fakilah, Safakilah. Alhamdulillah. Siapa Allah. Ya, silakan Mbak Husnul langsung aja. Iya. Silakan Ibu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bisa bersama lagi nih dengan ibu-ibu, Masya bapak-bapak. Allah. Kemarin saya baru pulang dari Sangatta. Di Sangatta di Kutai Timur itu ternyata Ibu Husnul, saya kan yang ikut di Ibu Sita resmi dan Oh, Ibu Masya Helda. Allah. Jadi sekarang saya kalau jadi pembicara di daerah di mana kayak gitu, saya kan suka yang ikut Forum. Sita resmi. Forum Oh, KSC. sharing ya. Masya Ya, Allah. nggak tahu ini apakah hari ini hadir atau tidak. Iya, iya. Jadi di berbagai daerah kemarin ada pendidikan politik perempuan di Kabupaten Sangatta. Mantap. Dan teman-teman ada dari teman-temannya Bu Sita, anak buahnya Bu Sita dalam konteks ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kemarin juga dia diskusi saya dengan Bu Sita, karena kadang-kadang kita tuh malas bahas tentang politik luar negeri. Ya, karena politik luar negeri sebetulnya tetap penting bagi para politisi. Ya, Betul, jangan Bu. diserahkan. Kalau dulu selalu politik luar negeri itu hanya diberikan kepada segitiga di Medan Merdeka, yaitu Istana, kemudian Medan Merdeka Utara, Medan Merdeka Barat, yaitu militer, dan kemudian Kemenlu. Ya, Senayan biasanya tidak terlalu terlibat di dalam konteks politik luar negeri. Nah, kalau di eh, Australia itu bipartisan politics. Jadi kalau Australia ngomong A ke luar negeri, sebetulnya dua-dua partai itu, partai koalisi maupun partai partai buruh itu sudah setuju. Walaupun ada kemudian diandu kalau rezimnya sudah berakhir dulu kebijakan dengan Indonesia yang menandatangani Timor Gap itu, ya, kemudian diandu pada pemerintahan sesudahnya. Jadi kalau melihat politik luar negeri di banyak negara itu selalu bipartisan. Nah, persoalannya mereka punya proses tersendiri di dalam konteks bipartisan politik. Kalau di Amerika lebih-lebih lagi, bahwa politik luar negeri itu adalah memang kebijakan utama dari pemerintah federal. Karena pemerintah federal itu cuma bicara tentang politik luar negeri, keuangan, yaitu tax, pokoknya pembagian finance, keuangan, dan militer. Ya, dan militernya hanya punya di nasional kan, militernya tidak di negara bagian. Tapi day to day politics, day to day public services itu di negara bagian dan di local government. Nah, ini pembagian model federalism di Amerika. Di Australia politik luar negeri yang tadi bipartisan tentu saja di negara federal, dan kemudian yang day to day politicsnya juga di negara bagian. Local government itu tidak terlalu kuat seperti model local government di Amerika. Jadi struktur kekuasaan mempengaruhi di dalam konteks bagaimana kita hubungan dengan internasional. Di Indonesia sebetulnya cuma pusat, tapi sekarang dengan banyak sekali yang namanya dengan desentralisasi dan sebagainya, daerah-daerah juga kepingin dong punya kerjasama politik luar negeri kayak gitu kan. Kalau dulu salah satu kabupaten di Bali, Pak Gunawan ada nggak ini? Ingat nggak ada bupati yang Di absen nih Asdos. kemudian apa namanya kayak menjadi proses PJTKI kayak gitu ya. Jadi dia mengirim
warganya untuk migrant workers di Jepang kayak gitu. Itu juga bagaimana. Nah, saya selalu menyarankan juga kalau DPRD pergi ke luar negeri itu jangan hanya jalan-jalan saja, tapi harus ada international interlocal government cooperation on apa? Education kayak, bisnis kayak, apa kayak yang seperti itu. Ya, jadi harus ada bikin perjanjian-perjanjian atau bikin sister city. Kita kan banyak sekali juga yang kemudian bikin sister city lah. Itu salah satu contoh bagaimana sebetulnya hubungan luar negeri. Tapi sebetulnya a bulk of decision making prosesnya tetap di negara pusat, yaitu di Jakarta dalam konteks itu. Kalau kita ngelihat global, posisi Indonesia sangat penting, terutama di choke point. Itu yang di Selat Malaka. Itu ternyata 40% perdagangan dunia itu ada di Selat Malaka. 40% atau 60% ya. Saya biasanya ngomongnya berapa persen. Nanti saya cek lagi. Tapi sebetulnya choke point ini ternyata kontrol baik Muslim countries. Makanya dari sejak dulu Barat itu bagaimana menguasai. Karena pentingnya posisi geografis kita. Kenapa posisi geografis itu penting? Karena itulah salah satu fungsi utama, bukan fungsi, prinsip di dalam konteks hubungan politik luar negeri kita itu sangat penting. Kenapa kita berada di perempatan, ya, perempatan Pasifik, Selat ini yang Pasifik, kemudian Laut India, ini sebenarnya Indian Ocean gitu, lautan India ya. Jadi bukan kita kan selalu bahasnya bahwa ini adalah Indonesia gitu, enggak, tapi namanya sebetulnya lautan India ya, dari benua. Jadi posisi kita itu posisi yang sangat strategis. Kita kaya raya ya. Jadi kalau kita bahas tentang kenapa kita, ini juga menarik ya, war and peace in Islam, karena ini konteks global hari ini. Ya, ternyata ada studi 2000 tahun sampai 2008, ternyata death toll distribution itu yang terbanyak itu justru Kristen. Ya, Kristen, Judo, Kristen di dalam konteks itu. Islam itu enggak. Ternyata ya, ini studi, cari bukunya, ini menarik untuk dibaca. Ya, kita kan selalu mereka selalu mengatakan Islam bloody war, bloody ini yang kayak gitu ya. Jadi ternyata death toll-nya itu ya seperti sekarang gitu ya. Berapa yang mati di Israel, berapa yang mati di Palestina. Nah, ini juga buku-bukunya Edward Said menarik untuk di ini, terutama yang covering Islam. Terus culture imperialism ini juga sangat menarik di dalam konteks Anda kalau mau ini. Nah, sekarang di era Islamophobia ini juga mempengaruhi bagaimana politik luar negeri kita. Ternyata gara-gara Islamophobia kita ikut-ikutan juga. Jadi prinsip ini jadi menarik. Kita udah belajar ya apa itu politik, government, rezim, political ideologis. Ini penting karena nanti kalau ngomongin politik luar negeri itu ada hubungannya dengan itu, demokrasi, negara, nationalism, ya bagaimana ekonomi, budaya, keterwakilan, partai politik, kelompok kepentingan, konstitusi, parlemen, eksekutif, birokrasi, militer, policy proses. Politisi harus tahu ini paling enggak minimal konsep-konsep yang ada di dalam konteks itu. Kebijakan luar negeri pada hubungan dengan negara lain. Jadi kebijakan itu hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, banyak sekali organisasi internasional, ya subjek hukum internasional lainnya. Jadi kalau di Indonesia kita sudah menandatangani Konvensi SIDO, kita sudah menandatangani konvensi politics ya, social and politics. Nah, itu ada pengaruhnya. Jadi kalau kita meratifikasi convention yang ada di United Nations, Indonesia punya kewajiban untuk menurunkan menjadi undang-undang. Ya. SIDO Convention Indonesia itu sudah ditandatangani sejak tahun 82. Makanya kita punya juga termasuk punya Menteri Pemberdayaan Perempuan, itu kita harus comply with. Ya, jadi kalau kita sudah meratifikasi, kita wajib kemudian melaksanakan di dalam kita percakapan internasional, apakah itu persaudaraan internasional atau apapun itu. Tapi apakah kemudian global ini menentukan? Enggak. Kita aja yang negara-negara dunia ketiga aja kalau sudah meratifikasi kemudian kita tuh tunduk taat patuh. Amerika cuek-cuekan aja. Ya, sampai dia kemudian tidak di satu sisi ya. Kemudian larinya yang paling penting adalah
national interest, kepentingan nasional Amerika. Kepentingan nasional Amerika untuk menjual senjata, maka dibuat perang-perang konvensional seperti itu. Hampir semua negara di dalam konteks hubungan normatifnya mempertahankan kemerdekaan, menjaga keselamatan negara, security ideas, security system, sampai lucu di Australia itu saking takutnya karena dia satu pulau gede kan, benua. Sehingga politik salah satu security-nya itu yang namanya sovereign border. Jadi orang misalnya yang orang naik-naik kapal yang datang ke Australia sekarang nggak bisa masuk ke Australia. Dia bikin negara lain di pulau, ada pulau itu untuk detention, untuk tahanan. Nah itu di Australia itu kayak gitu sampai kebijakan politik luar negeri white papers. Menariknya kalau di Australia mereka punya buku yang kita bisa pelajari. Setiap dekade, setiap satu dekade dia punya buku namanya white papers policy. Itu semua yang berhubungan dengan politik luar negeri. Dan politik luar negeri itu ditentukan oleh yang tadi bipartisan, ya, bipartisan, dan itu ditentukan dengan proses yang sangat panjang. Saya pernah mengikuti itu, duduk di satu proses karena dia joint committee istilahnya. Misalnya joint committee politik luar negeri Australia terhadap Indonesia. Anda bisa bayangkan Australia ini di parlemen Australia, tapi yang dibicarakan semua isu Indonesia mereka tahu. Dia undang dosen Indonesia, guru-guru, lembaga-lembaga semua. Sampai satu isu tentang Pulau Rote, ya karena itu yang paling dekat dengan Australia, mereka sampaikan itu di dalam kebijakan itu. Jadi public hearing-nya itu meliputi semua. Itu yang saya tidak melihat misalnya di DPR, hanya di Komisi 1 selesai semua urusan. Padahal kalau kita ngomongin politik luar negeri, harusnya itu sampai jalan. Mereka tuh sampai jalan. Dari Canberra ke Sydney, ke Melbourne, ke negara-negara bagian yang lainnya. Sehingga masukan-masukan kepentingan national interest apa untuk kemudian menentukan politik luar negerinya. Itu yang kita tidak lihat. Sampai hari ini masih sangat didominasi oleh istana dan Kementerian Luar Negeri. Ya. Sekarang militernya nggak terlalu. Kalau dulu selalu militer, istana jadi segitiga. Zaman Orde Baru itu kita selalu bahas tentang segitiga kebijakan politik luar negerinya. Prinsipnya kita mengenal bebas aktif. Ya ini memang luar biasa ini. Siapa ini dari dari Sumatera Barat ya? Bung Hatta ini dalam konteks itu. Bagaimana sebetulnya kita berada di konteks kita tidak ikut Barat, tidak ikut ini, tapi bebas aktif dalam gitu. Itu prinsipnya. Tapi kita pada dasarnya setiap rezim punya Soekarno ya poros Jakarta Beijing, Jakarta Peking dulu, ya. Kemudian Soeharto lebih Beijing dibandingkan Washington, makanya ini konfliknya ngeri-ngeri sedap kayak gitu. Landasannya tetap Pancasila, konstitusi yang kayak gitu ya, dan kemudian perkembangan zaman. Kita udah nggak punya lagi GBHN yang tadi kalau di Australia dia punya white papers di dalam konteks kebijakan politik luar negeri. Ya kita mungkin ada saya belum sempat buka untuk bagaimana rencana pembangunan kita yang kemudian memasukkan enggak untuk isu politik luar negerinya. Nah, tadi ya, jadi geografis kita menentukan, sejarah perjuangan juga menentukan kita posisi di mana. Kalau masih ingat dengan konferensi Asia Afrika, nah itu sebenarnya posisi dari para pendiri bangsa kita. Jumlah penduduk selalu menentukan karena ini sangat penting posisinya. Kekayaan alam kita, sehingga kita dikeruk kemarin saya lihat di Sangatta, di Sumatera, di Kalimantan Timur, ya luar biasa di dalam konteks ini, tapi bukan di Sangatta itu kabupaten dia, APBD-nya 10, sekian triliun. Ya emang dikasih duit banyak, tapi kan kekayaan alamnya, batu bara dan sawitnya dieksploitasi oleh lagi-lagi pusat kan di dalam konteks itu. Militer yang kuat. Ya, jadi kalau dulu Pak Mul ya sama yang sudah membahas tentang bagaimana caranya supaya tetangga kita atau siapa itu ya kita perkuat militer kita. Nah, sebetulnya sekarang kan kontestasinya Amerika dan Cina di dalam konteks militer. Sekarang ditambah dulu dengan Rusia, kemudian sekarang juga menarik kan dengan Korea Utara dan sebagainya. Bagaimana industrial military kompleks, ya penggunaan senjata-senjata itu yang Amerika, kepentingan Amerika kan perang-perang kepentingan Amerika nanti dijual itu.
Ya, dan yang beli senjata-senjata Amerika ya Saudi yang paling banyak di dalam konteks ini. Nah, ini juga menarik di dalam konteks politik luar negeri. Militer itu sangat penting. Kalau militernya terlibat di dalam model kayak seperti itu, Sekarang campaign, pilihlah saya, pilihlah saya. DOM kayak gitu ya, DOM di Aceh maupun di Papua itu menyulitkan sebetulnya kebijakan politik luar negeri kita di dalam konteks internasional. Jadi bahasa saya dulu, sesuatu yang we have to defend something undefensible. Jadi kita harus mempertahankan tapi susah. Jadi ini juga bukan berarti politik luar negeri itu sendirian aja. Kalau kita tidak inward looking membereskan negara kita di dunia internasional juga susah. Makanya sejak selesai pemilu 2004 di banyak posisi internasional saya waktu itu ya. Jadi saya diundang sampai ada 65 negara di Ottawa. Itu mereka standing ovation karena pemilu sudah ini. Kemudian pertemuan saya diundang oleh Perdana Menteri di kantor Menteri Luar Negeri Kanada, hubungan Indonesia Kanada 50 tahun hubungan Indonesia Kanada. Mereka itu standing ovation dengan hasil pemilu 2004. Bahkan dubes-dubes kita di dalam banyak koktail partai itu dia mengatakan terima kasih Bu Kusnul. Loh, ngapain terima kasih ke saya? Itu kan rakyat Indonesia yang memang bisa dipimpin untuk pemilu yang free and fair gitu. Dia bilang kami sekarang sudah bisa mengangkat leher kami di setiap forum-forum internasional karena pemilu 2004 itu. Sebenarnya ada. Jadi apa yang kita lakukan di Indonesia itu bisa menjadi bahan untuk kemudian kita di dalam komunitas internasional. Jadi ini sangat penting kayak gitu. Jadi kalau Anda ini jadi calon-calon dan nanti menjadi anggota legislatif, ya usahakan Indonesia memang punya kekuatan yang pantas untuk kemudian berada menjadi leaders gitu ya di international community. Ya, jadi situasi internasional juga menentukan, kualitas diplomasi kita juga menentukan. Ada satu kritik dulu, rekrutmen di Kementerian Luar Negeri kita itu kan selalu dia putra-putrinya dari orang tua yang bekerja di diplomat, putra-putrinya jadi diplomat juga. Jadi tingkat KKN-nya tinggi. Baru-baru saja kemudian mereka membuat rekrutmen yang ternyata banyak sekali. Dulu memang diplomat itu rekrutmennya dari misalnya dari HI dan sebagainya. Sekarang sudah berkembang. Jadi dari kimia juga ada, bahasa Arab ada, kayak gitu ya. Jadi agama, IAIN masuk, dan sebagainya seperti itu. Kenapa ya? Kepentingan. Anda kalau mau kepentingan perdagangan, tidak ada diplomat yang ngerti tentang apa itu yang diperdagangkan, ya susah. Nah di sini letaknya sekarang kalau saya ketemu dengan para diplomat-diplomat di luar negeri, diplomat Indonesia ya, itu dari berbagai macam pendidikan sekarang. Kalau dulu enggak. Nah, yang kedua lagi, sekarang itu kenapa penting bahas ini? Tahu-tahu nanti Bu Sita menjadi dubes di Turki, kayak gitu kan? Apa yang kemudian dilakukan? Nah, ini menjadi sangat penting menjadi dubes. Karena apa sekarang? Partai-partai rata-rata posisi duta besar dipegang oleh partai. Kalau dulu kan oleh militer, oleh TNI, Polri, kemudian apa itu kalau karir, jadi dari Deplu sendiri. Sekarang banyak sekali. Itu Silena jadi dubes di Kuwait ya, yang dari P3. Kemudian PKB dubes di perempuan itu dubes di Libya atau di mana tuh yang ke daerah atau Tunis kayak gitu ya. Tunisia itu dulu scholar si Ikran Nusa Bakti gitu ya. Aljazair dia di Tunis yang dari PKB. Jadi ini menarik untuk kemudian teman-teman dari partai-partai juga mempelajari. Ngapain nanti Anda jadi dubes di sana? Apa yang akan dilakukan? Nah, yang kayak gitu. Sebetulnya Bitbin Quote kan menjual Indonesia. Untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ya, jadi bagaimana caranya harus aktif apa saja yang bisa dijual. Jadi jangan cuma impor menjual barangnya mereka ke Indonesia, tapi harus sebaliknya menjual barangnya yang dari produk Indonesia keluar. Nah, itu pun dengan prinsip-prinsip yang ada. Nah, ini kualitas diplomasi harus juga dibarengi oleh kualitas para caleg yang menjadi calon-calon diplomasi. Pemerintahan bersih menjadi bagian yang penting juga di dalam konteks itu. Dan yang paling penting itu national interest. Ya, jadi
kenapa kalian mau berkuasa kayak gitu untuk kepentingan, kenapa mau jadi diplomat, jadi dubes, terutama dubes ya. Jadi kalau partai politik ini targetnya bukan yang ini, targetnya dubes ya, dalam konteks itu. Jadi diplomat yang paling tinggi dalam konteks ini ya, selain menteri luar negeri. Menteri luar negerinya dulu kan pernah juga dari partai politik, dari PKB. Jadi landasan konstitusi, kemudian alinea, kemudian presiden perdamaian, yang kayak gitu-gitulah, ekonomi dan sebagainya, itu normatif yang bisa dibuka di konstitusi kita. Karena tetap penting. Ya. Kalau kita lihat sejarahnya, tentu saja dari awal kemerdekaan. Dulu ya para pendiri bangsa itu diplomat ulung luar biasa. Ya. Dari bagaimana caranya pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama kan Palestina waktu itu ya, para Palestina masih merdeka itu waktu itu tahun 45. Iya. Ya. Terus kemudian Dekrit Juanda itu bagaimana Perdana Menteri ini menjaga wilayah, karena salah satu dari tujuan kita diplomasi internasional, politik luar negeri adalah menjaga kemerdekaan dan wilayahnya, ya, kedaulatannya. Dulu Juanda dengan Ruslan Abdul Ghani dan kemudian the ZEE yang dilanjutkan pada era Orde Baru. Jadi itu Masya Allah kayak gitu ya. Kita punya posisi-posisi penting di dalam konteks international society gitu ya, masyarakat internasional. Nah, era Orde Baru hubungan politiknya lebih ke barat dibandingkan timur, walaupun tetap ada, karena itu era perang dingin. Ya, konflik barat dan timur sampai akhir 80-an itu perang dingin antara barat dan timur. Kita juga ke bawah itu. Walaupun kita tetap ada hubungan yang tidak waktu sampai hari ini yang tidak ada hubungan diplomatik itu Israel. Makanya kenapa kita selalu ada keinginan-keinginan untuk normalisasi. Salah satu yang lead the fire Hamas itu adalah normalisasi. Ya, KSA mau normalisasi, semua negara-negara Islam mau normalisasi dengan Israel. Tahu-tahu boom, Palestina mengatakan, halo, saya masih ada nih di sini. Kok dihilangkan di dalam mapnya? Itu pidatonya si siapa? Israel di UN. Israel di UN ya, di dalam konteks itu. Netanyahu. Reformasi. Setelah poros, kenapa presiden-presiden kita itu kan ada itu dapat legitimasi ya, restu dari Washington atau restu dari Beijing. Dengan adanya sekarang itu obor dan sebagainya, kita sangat dekat sekarang poros Jakarta Beijing dibandingkan poros Jakarta Washington. Nah, ini kontestasi. Ya, sampai kemudian IKN yang bayarin misalnya maunya kan Cina, dijual di Cina. Presiden kan itu menjual itu. Oh enggak, itu kan cuma diplomasi. Enggak, itu menjual kita. Dengan HGU 190 tahun dan sebagainya. Anda bisa bayangkan di dalam konteks itu apa yang terjadi. Nah, rencana strategis pelaksanaan politik luar negeri ternyata kita ada undang-undangnya 3799. Anda bisa cari semua dalam konteks ini. Ya tentu saja pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu yang utama. Pembangunan nasional, menjamin stabilitas internal dan regional, melindungi kedaulatan teritori, wilayah, dan keamanan. Jadi intinya sebetulnya ke arah situ. Tapi pada dasarnya tetap kalau yang terbaru itu pakai ekonomi 4.0 dan sebagainya. Apa sih 4.0 dan sebagainya? Tapi kita punya sejarah panjang dari era Belanda, kemerdekaan, wilayah kita dan sebagainya. Itu kemampuan handal dari para ini. Dan dulu memang para tokoh-tokoh ini masih muda. Makanya ada sekarang ya anaknya presiden yang menyamakan dirinya, oh Natsir dulu 37 tahun. Halo, bagaimana posisi kualitas Natsir dibandingkan yang hari ini anak presiden misalnya seperti itu. Makanya ini susah nih jadi teman-teman yang gelora ya. Jadi bahasa saya kum amfusikum wa ahlikum naro. Ya udah, urusin caleg di dapil masing-masing dibandingkan Anda mendapatkan banyak sekali kritik gara-gara Prabowo mengambil Gibran untuk jadi wakil presidennya. Susah juga. Ini balik lagi sama tadi. Bagaimana kasus Timur Timur, bagaimana kasus Papua di international community. Bahasa saya, we have to defend something undefensible. Jadi Anda harus membela yang sesuatu yang enggak terbelakan kayak gitu ya.
Nah, dulu di awal-awal bagaimana pengakuan kedaulatan itu 45 sampai 49. Keliling itu diplomat-diplomat kita, luar biasa dalam konteks itu, ya. Kemudian pengakuan kedaulatan sudah ada, deklarasi Juanda wilayahnya dan seterusnya. Ya, ini para pendiri kita ini Masya Allah di dalam konteks itu. Di 1924 karena ini nanti insya Allah kalau nanti bisa menang, ya, bisa mendapatkan posisi yang penting. Coba dicek lagi apa saja sih ekonomi, perlindungan warga, TKI, TKW. Ya, sekarang memang sudah lebih baik dengan undang-undang yang baru, ya, peran negara. Dulu itu presiden tuh kalau ketemu TKW nggak mau, ketemu TKI itu nggak mau. Misalnya 2 lantai hotel sudah di ini, ketemu saja nggak mau. Itu Megawati dulu nggak mau. SBY juga kayak gitu. Ya. Hari ini ada masalah nih, teman-teman kalau punya akses ke Zulkifli Hasan, Zulhas. Jadi para PMI itu pekerja migran Indonesia itu pindah-pindah pulang, termasuk mahasiswa, termasuk anak saya 3 tahun di Korea, itu balik, barangnya itu sudah seminggu tidak bisa keluar karena itu dianggap impor barang bekas. Dan itu banyak loh dari Korea, Jepang, Taiwan, Qatar, ya. Hanya dibutuhkan surat SK dari Zulhas. Baru tadi malam sih ngomong, langsung saya telepon orang dekatnya Zulhas, saya udah WA ke Zulhas juga, saya japrik juga kronologi dan sebagainya. Padahal itu PMI kita itu kan pahlawan devisa kita. Anda tidak bisa menyediakan lapangan kerja di Indonesia, maka para warga kita ke luar negeri untuk mencari sesuap nasi. Nah, ini juga menjadi penting. Gimana perlindungan negara terhadap warga negara kita di luar negeri. Ya, kalau dalam konteks politik luar negeri, ya di luar negeri. Ada sih 1-2 yang akhirnya sekarang, ya memang banyak berkasus. Tapi kan itu kesalahan dari dalam yang kemudian dibawa ke sana. Ya, TKI, TKW. Nah, ini juga peran global. Harusnya Indonesia hari ini bisa jadi, saya dari dulu itu berpikir negara Muslim terbesar di dunia. Mestinya presidennya itu bisa menjadi tokoh internasional seperti Erdogan. Nanti Bu Sita bisa ceritakan gitu. Diplomasi kedaulatannya selalu hanya isu separatisme, toleransi. Jadi kita ngekor aja. Sama Australia. Australia itu sebenarnya ngekor Amerika yang namanya Sheriff in the Pacific. Jadi disebutnya Sheriff itu kayak wakilnya Amerika di wilayah-wilayah Pasifik, itu Australia, atau dia dengan Inggris di dalam konteks itu. Anda bisa melihat, kita sekarang juga membeuk kayak gitu ya. Kepentingan nasional kita nggak kita bahas dengan baik. Nah, dalam konteks diplomasi luar negeri, politik luar negeri kita juga berhubungan dengan organisasi internasional seperti ASEAN, APEC. Dulu kita ASEAN, itu kita kuat banget. Soeharto itu mendapatkan pujian luar biasa di antara negara-negara ASEAN di dalam gitu. Memimpin. Bagi saudara tua ya Bu, sempat disebut ya, saudara tua ya. Indonesia. APEC. Tapi hari ini kan gimana? Ya paling, oh iya, baju ini sangat bagus, ininya. Tapi kita membangun kan ASEAN waktu itu meetingnya di sana, membangun wilayah itu dengan meminggirkan rakyat. Itu kasihan tuh yang namanya nelayan-nelayan di sana, dipinggirkan, nggak boleh di situ, akhirnya dibangun. Itu si Sandi Uno itu gimana tuh. Kemudian organisasi Islam di Oki, saya nggak tahu kita itu masih ada nggak peran di Oki, atau sama sekali sudah enggak. Kemarin pertemuan yang di Kairo ya. Nah, di Kairo yang isu-isu ya karena Palestina dan sebagainya, Afrika Selatan, Jordan, Masya Allah itu pidato-pidatonya ya. Tapi ada yang, oh iya pidato Menteri Luar Negeri kita bagus sekali di ini. Pidatonya ya kurang tajam juga sih. Tapi ya sudahlah. Lumayan loh. Karena Menteri Luar Negeri kita itu tidak pernah di dalam multilateral. Jadi si Retno itu dulu cuma dubes di negara-negara yang aman-aman saja ya. Kalau nggak salah dulu Norwegia atau Swedia, terus kemudian Belanda. Jadi kemampuan untuk multilateral, ini orang-orang dalam, mantan-mantan mahasiswa saya yang dari HI, yang di Deplu, yang kalau kita bikin conference kayak gitu di UI, ya dia cerita, iya Bu, karena beliau ini. Kita sekarang masih tetap mendapatkan
tantangan dari orang-orang Melanesian. Ya. Indonesia itu bayar, ngasih duit 1 juta per tahun US dollars kepada organisasi Melanesian itu yang termasuk negara-negara kecil di Pasifik itu. Tapi kita dihina-hina di UN. Setiap tahun itu masih ngasih 1 juta US dollars kepada itu. Ya mereka memang meminta salah satu pesawatnya. Jadi Bali itu mereka bisa menjadi hub, ya pesawatnya dia lewat ke Bali hub tapi nggak mau bayar. Nah ini juga jadi masalah di dalam konteks diplomasi kita dengan beberapa negara tetangga. Hubungan dengan Australia up and down. Anda baca bukunya Michael Salla, itu up and down, up and down, up and down. Jadi bahasanya kalau hubungan panas gitu, Jakarta, Canberra yang kayak gitu, itu up and down. Teratuma, Papua Timur, ya sekarang Papua. Dan cukup banyak perjanjian-perjanjian. Lombok Treaty, ya yang sekarang yang terakhir itu ada Lombok Treaty. Jadi kita juga menandatangani perjanjian-perjanjian. Poros maritim, nah ini juga penting karena saya pikir kemarin tuh saya suka nih, wah udah nih presidennya mau ngomongin maritim, tapi nggak bunyi. Cok poin aja itu ya, Malaka itu kita itu punya 600 kilo, pokoknya yang terpanjang. Sementara Singapura itu cuma 1 titik, Singapura dapat 40 triliun setiap tahun, Indonesia cuma 1 triliun. Jadi kita tidak memanfaatkan kepentingan nasional kita dengan baik. Nah itu. Kemudian Laut Cina Selatan itu 9 dotnya yang diklaim oleh Cina. Itu cuma di depannya Pulau Natuna aja. Itu kurang ajar itu sudah itu. Cina nggak peduli dengan bagaimana ini perjanjian yang ada di United Nations. Nah, mereka nggak comply kok. Ya. Jadi ada penting maritim diplomasi, Indonesian border, ya. Jadi harus diperkirakan. Safeguard international territorial integrity. Saya nulis waktu itu dengan hubungan Australia Indonesia yang pada saat boat people, isu-isu boat people, karena Australia selalu menyalahkan Indonesia. Kapal-kapal orang yang ingin atau refugee yang mau pergi ke Australia itu rata-rata berhentinya di Indonesia. Di salah satu pantai di Indonesia untuk ngisi makanan, bahan bakar, ngisi makanan dan air. Dan akhirnya Indonesia ya mendapatkan kritik lah dari Australia. Tapi persoalannya saya katakan ini kalau Anda pergi ke Australia naik boat people itu nggak diterima dengan baik. Tapi kalau bawa 500.000 Australian dollars naik pesawat, Anda akan diterima dengan baik, dengan tangan berbuka, dengan karpet merah di Australia. Begitu memang. Ya kurang ajarnya begitu. Terus apalagi dari negara-negara Islam. Wah, ya mereka bikin alasan macam-macam. Air, gitu ya, sumber pangan dan sebagainya itu menjadi sangat penting bagi mereka. Safeguarding lah, Indonesia nggak punya. Kita negara maritim, tapi militernya angkatan darat. Dananya angkatan darat yang paling banyak. Angkatan lautnya tidak. Nah di sini letaknya nanti bagaimana kita safeguard ya, salah satu diplomasi kita keluarkan bagaimana kita menjaga pantai-pantai kita. Iya. Makanya laut juga ada illegal fishing, itu ada mahasiswa saya jenderal yang menulis tentang illegal fishing di Natuna. Belum yang di Indonesia Timur, di daerah ini. Jadi bagaimana itu? Tapi kita enggak. Menteri, kalau di Australia, Kementerian Luar Negerinya itu disebutkan Minister of Foreign Affairs and Trade. Jadi perdagangan itu nggak sendirian kayak gitu. Itu dimasukkan di dalam Kementerian Luar Negeri. Sehingga kita kalau perdagangan sendirian, ada kecenderungan kita cuma import. Bukan kemudian ekspor. Tapi kalau di politik luar negeri, nah di Departemen Luar Negeri, ya kita harusnya menjual kayak gitu kan. Nah itu yang kekuatan kita masih sangat kurang di dalam konteks itu. ASEAN menjadi sangat penting posisinya ya. Ini harus tetap itu sangat kuat, sangat penting. Jadi teman-teman diplomasi dengan ASEAN walaupun Indonesia hari ini cuma jadi sampah. Dengan MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, kita cuma jadi konsumen saja. Dengan MEA, ahli-ahli IT dan sebagainya dari Singapura, dari Filipina, ya, middle manager dari Filipina,
itu ransacking ke Indonesia. Nah, di sini letaknya gimana kita politik mempertahankan tadi ya, mempertahankan namanya national interest ya. Jadi gimana kita strengthening, memperkuat national interest. Terus kemudian ASEAN ini banyak ya, ada choke point, UNCLOS. Cina itu nggak peduli dia. Ada istilahnya UNCLOS. Ada obor, bahwa pembangunan kita malah kita konekkan dengan obor. Ada 124 perjanjian dengan Cina kalau nggak salah, yang LBP dan Presiden tanda tangani. Ya, itu 9 baseline teritori tradisional yang diaku oleh Cina. Makanya dulu saya pikir kita akan perangnya di daerah situ, tapi ternyata di Ukraine. ZEE, kalau kita menjual pulau dan untuk reklamasi Singapura, maka ZEE kita berkurang. Nah, inilah kita jual-jual pulau pasir ke. Jadi saya suka kadang-kadang, ini tanah air Indonesia nih. Kok tanah ini? Anda kan beli pasirnya dari Indonesia, pasir karena pasti ada airnya. Jadi ini saya klaim nih tanah air Indonesia. Ya, Indonesia Malaysia ini juga penting. Dulu kan ganyang Malaysia. Selesailah yang kayak gitu. Jadi jangan berantem dengan tetangga. Ya, apapun kayak dulu dengan white neighbors Australia, rugi kita berantem dengan mereka. Ya, dalam konteks itu nggak perlu ininya, kuatkan diri kita. Terus global politik hari ini nanti Bu Sita, Palestina, isu obor gitu ya, perang konvensional, military industrial complex itu menjadi sangat penting. Apakah kita nanti akan masuk ke perang dunia ketiga? Ya 5 menit lagi saya tambahkan ya. Bagaimana kita bicara tentang free world, ya, new world order dan sebagainya. Jadi global itu menjadi sangat penting di dalam konteks itu. Tapi kita juga penting dengan gimana dengan nuclear weapon. Waktu itu Indonesia mau bikin. Itu mahasiswa saya dari Bappenas dulu mau bikin, temennya Bu Sita ya? Bawazir Bu Sita. Yang mana, Bu? Bawazir. Enggak ya? Di atasnya. Di atas. Oh iya yang Arab itu. Yang Arab. Arab ya. Bawazir, makanya saya bawa yang di atas, Bu. Dia sebetulnya mau bikin tentang nuklir. Ya, tentang politik nuklir. Kan kita nggak mau. Cuma persoalannya bikin nuklir tapi di daerah Gunung Muria di Jawa Tengah. Itu dan kita kan orang yang tidak disiplin. Kalau dari Chernobyl gimana? Nah, walaupun waktu itu Habibie mengatakan ini untuk kepentingan. Persoalannya dengan dunia, tidak semua negara dibolehkan punya nuklir. Amerika itu ya kayak gitulah. Nah, makanya Korea Utara, Iran itu dimusuhin terus karena mereka punya nuklir. Gimana kalau Indonesia punya nuklir? Cuma Indonesia punya nuklir, kitanya nggak disiplin. Ya, menakutkan jadi kalau bocor udah seluruhnya jadi masalah. Ya, jadi ini bagaimana military industrial complex tetap penting, tapi walaupun kita nggak hari-hari ini kita bisa melihat gimana roket-roket itu bertaburan, kemudian ini bertaburan di dalam konteks misail kayak gitu ya di Palestina. Udah sedih saya, aku sekarang udah nggak berani lagi ngelihat video-videonya di dalam non-nuklir teknologi kita ini military industrial. Nah, sekarang bagaimana setelah perang dingin usai? Proyek Barat demokrasi itu proyeknya Barat dalam konteks itu. Gimana kita demokrasi kita jual, tapi hari ini sudah ditulis demokrasi Indonesia mati. Ada kan tulisan? Nanti saya share lah, karena anaknya si presiden mau jadi ini. Nah, ini juga penting. Nah, kemudian isunya lagi apa? 9/11, war on terror, deradikalisasi. Itu sekarang menjadi isu-isu yang utama. Perang Ukraina dan Palestina. Ini sebetulnya topik-topik di dalam konteks itu. Ini obornya, ya, obor penguasaan dunia. Ya. Kita sangat penting untuk paham itu karena kita the most populous Muslim country in the world. Kalau kita nggak ngerti, ya susah. Ya. Perang Palestina dari sejak 48, sebenarnya 1917 yang paling berdosa itu ya Inggris. Iya. Konfliknya 48, 67, 73, 90-an, 2000-an ya. Ini sekarang Palestina seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam konteks diplomasi kita, mestinya kita bisa jadi penengah di dalam konteks ini ya. Jadi bagaimana bom-bom yang ada di dalam konteks itu. Jadi so what dengan politik luar negeri kita? Partai politik kurang. Ya, memang ada
BKSP ya, apa itu yang pokoknya dalam konteks Ya, itu. BKSP. Walaupun sudah, tapi belum banyak Badan Kerjasama. belum banyak yang namanya aktivis-aktivis partai yang dia paham dengan isu-isu politik luar negeri. Makanya Menlu-nya kayaknya kan jalan sendirian aja. Iya, Atau iya. presidennya jalan sendirian aja, enggak ini. Nah, di situ letaknya siapapun yang mau masuk di DPR, di Komisi 1, itu harus pahami betul. Pelajari dengan baik di mana posisi kita secara konstitusional, Pancasila, national interest. Nah, kita ini tidak pernah yang namanya merumuskan kepentingan negeri kita itu seperti apa. Seenaknya saja monggo karpet merah, investasi 190 tahun. Itu Palestina cuma 79 tahun hilang. Gimana kalau 190 tahun kita berikan itu dan dirangsakin dengan segala macam. Ya, kalau Amerika mengatakan American first, tapi Amerika sendiri kan dia juga dulu juga makanya dia nggak punya empati dengan baik Kampung halaman ya. Palestina karena orang Indiannya dihabisi juga atau di Australia orang Aboriginnya juga dihabisi. Saya pikir itu beberapa poin penting kalau kita mau pelajari adalah siapkan diri kita, teman-teman yang di partai untuk juga punya posisi, jadi standing for something untuk dalam komunitas internasional. Di mana posisi kita? Ya, dari mulai kita sudah menandatangani perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral. ASEAN, Uni Eropa, ya, kemudian APEC dan NAFTA, bukan NAFTA ya, NAFTA itu Amerika apa? Uruguay around, Kyoto Protocol, ya, jadi semua yang sudah kita tanda tangani kira-kira itu seperti apa? Sudah kita ratifikasi. Kemudian bilateralnya, ya, Cina tidak akan mau yang namanya menggunakan multilateral. Dia akan selalu menggunakan bilateral karena dia punya kekuasaan, kekuatan. Ya, dia gunakan itu untuk nginjek kita. Nah, di sini letaknya kita harus berhati-hati di dalam konteks bagaimana kita menuju 2024 yang akan datang, menuju 2045, 100 tahun Indonesia. Buat itu. Bagaimana kita politik luar negeri. Untuk dengan Australia, Michael Salla itu lengkap. Dari sejak kemerdekaan sampai terakhir-terakhir. Jadi itu bahan bagaimana Australia melihat Indonesia di dalam konteks politik luar negeri. Saya pikir itu catatan dari saya. Ya, maaf tidak selengkap seperti biasanya. Banyak sekali. Iya, banyak sekali bahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak yang perlu dievaluasi, termasuk dubes-dubes kita perlu dievaluasi kinerjanya, para menteri juga Menlu. Mungkin selanjutnya Mbak Sita silakan. Ya, sebelum saya mulai ini tadi ada yang japri-japri. Ya butuh, kata Ibu tadi belum banyak. Ini japrinya justru butuh mencerna karena peristilahannya ya memang namanya dosen ya. Selama ini cuma mencerna dari sosmed jadi singkat. Kalau bisa video bahkan cuma 1 menit gitu ya. Kemudian jadi untuk mendengar kuliah sekali lagi sebenarnya sudah dimanjakan, tidak harus ikut ujian masuk UI, tidak harus ikut ujian program pascasarjana dan ikut perkuliahan yang lebih serius dan diuji. Jadi ini disyukuri bahwa kita diberikan anugerah bisa menimba ilmu dengan forum informal, bagian dari amal soleh insya Allah Bu Husnul untuk mencerdaskan anak bangsa insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Terima kasih Bu Husnul. Bu Husnul ini dosen saya, mother fruit, ibu buah dari para anak buah. Termasuk Bu Nurlia, Prof. Nurlia yang sedang menaikkan ibadah umroh. Ya, mudah-mudahan umrotan makbulan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Ibu, izin saya ingin melakukan komparasi dengan politik luar negeri Turki. Dan kemudian mungkin sedikit tentang update tentang Palestina. Maaf, kok ini. Kok malah hilang. Sebentar.
Maaf, belum di-unmute. Ya kalau kita bicara, tadi saya pembukaan belum ini ada, belum di-unmute ya. Udah pembukaan tadi, Ibu Masya Allah sudah memberikan bingkai tentang politik luar negeri. Ya memang satu negara pasti dikelilingi oleh kawasan ya. Ya kalau kita mengenalnya geopolitik atau politik kawasan, environment kita adalah atau external environment kita adalah negara-negara. Jadi nggak bisa hanya kita bicara tentang politik dalam negeri, dan ini sebenarnya adalah refreshing juga setelah ketegangan-ketegangan yang terus-menerus mungkin di berbagai grup ya. Sekarang kita bahas politik luar negeri. Walaupun bukan untuk mengalihkan perhatian, tetapi untuk melengkapi bahwa kita berpikir sistem gitu ya, melihatnya sebagai sebuah sistem. Ibu dan Bu Husnul dan teman-teman sekalian, kalau ada adagium ya diplomasi, di dalam dunia diplomasi itu ada ungkapan 1000 teman itu masih terlalu sedikit ya, dan 1 musuh sudah terlalu banyak. Ibu Husnul ini temannya banyak banget, networkingnya luar biasa, dan sekarang kemanapun pasti banyak yang ingin bertemu. Oh ini pengen foto bareng, udah nyaingin artis ya Bu. Ini Ibu Husnul yang suka bicara di TV, dan yang dikenal juga Ibu Husnul KPU gitu ya udah. Nah kalau saya melihat, sampai dulu Bu, maaf Bu buat bercandaan tuh Bu Mas Aziz. Coba sebutkan negara mana yang belum dikunjungi Bu Husnul, saking sudah melanglang buana. Nah itu bagian dari membangun networking ya, jaringan yang mendunia. Dan yang namanya diplomasi ternyata bukan hanya G2G, government to government, tapi juga bisa NGO to government, atau P2P, person to person, atau P2G, person to government ya, negara, orang kepada negara. Jadi bisa jadi satu orang tapi seolah-olah dia merepresentasikan ya negara. Mudah-mudahan karena itu dimanapun teman-teman yang diaspora gitu ya, atau dia sedang kuliah di luar negeri bisa memiliki apa istilahnya perspektif yang benar tentang Indonesia, karena dia mau tidak mau menjadi representasi dari negaranya. Sama seperti seorang muslim ya, kalau menurut Syekh Muhammad Abdul kan, hal yang menyedihkan al-Islam mahjubun bil muslimin. Kadang-kadang keindahan Islam itu tertutupi oleh performa umat Islam ya. Padahal harusnya zuhur hazadin bi zuhuri ummatihi. Tampilan agama ini juga ditentukan oleh representasi umat Islamnya seperti apa. Nah, kembali kepada adagium diplomasi, bahwa ya dalam dunia politik katakan tidak ada teman atau musuh yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Nah, tentu kita insya Allah punya kepentingan-kepentingan yang baik ya, untuk perdamaian dunia, untuk mengangkat harkat kemanusiaan. Kalau kita ingat ya perintah Sang Pencipta untuk menjadi khalifah gitu, wakil Allah di muka bumi, untuk meriayah, memelihara, memaintenance dan memakmurkan bumi gitu. Jadi itu punya kepentingan, dan itu semua juga harus diajak ya secara kemanusiaan. Nah, saya melihat kaitannya Turki, kan Turki kadang-kadang juga dipertanyakan kenapa sih kemudian dia masih ngotot untuk menjadi anggota Uni Eropa walaupun sudah ditolak, atau bagaimana Turki masih di NATO gitu. Nah, ini yang unik. Jadi Turki itu mencoba membangun independensinya, tetapi juga kemudian tidak bersikap a priori gitu ya, untuk kemudian memutuskan hubungan gitu dengan, walaupun tadi tarik menarik itu terus terjadi gitu ya. Oke. Turki dan kekuatan-kekuatan besar. Saat ini Pak, kita lihat mungkin konstelasi politik global ada beberapa poros ya kekuatan. Jadi ada Amerika dengan Israel yang dilindunginya, Eropa dalam ini Uni Eropa, China, Rusia, dan blok Islam ya, negara-negara Muslim. Dan Islam sebagai salah satu poros kekuatan politik global saat ini ya lebih dan kurangnya direpresentasikan antara lain oleh Turki. Kenapa ya? Karena Turki punya kewajiban melindungi 80 juta rakyatnya gitu ya. Tapi ada 4 juta pengungsi Suriah juga ada di Turki. Ada kemudian bagaimana dia juga masih kuat sekali pembelaannya pada rakyat Palestina. Bahkan yang dulu dipermasalahkan oleh Israel adalah ya banyak tokoh-tokoh pejuang Islam yang dideportasi ya dari
dari Mesir, Palestina ditampung gitu di Turki. Itu juga jadi permasalahan. Nah, sehingga Turki harus memainkan juga diplomasi dan politik luar negeri yang kadang-kadang kok seperti ini gitu, beresiko dan mungkin kurang dipahami. Tapi nampaknya Erdogan itu bisa dikatakan mungkin kalau bahasa sederhananya nggak jaim gitu ya. Dia memainkan apa yang disebut oleh pemimpin Aljazair Mahfoud Nahnah. Dia pernah mengatakan kalau memang untuk membela rakyat gitu ya, atau membela kepentingan masyarakat secara luas gitu. Kalau terpaksa harus berdialog dengan Shelton gitu ya, atau berkomunikasi dengan setan, dia juga akan lakukan sampai seperti itu ya. Mahfoud Nahnah dari Aljazair. Nah, sekarang Turki Israel. Jadi hubungan Turki dengan Israel ini, Israel juga menganggap bahwa dia penting untuk punya hubungan dengan Turki. Ya, seperti juga Turki merasa penting punya katakanlah hubungan dengan Amerika, kaitan juga dengan Israel, dengan NATO, dan Turki itu bisa dikatakan nomor 2 kekuatan militernya di NATO. Tetapi di satu sisi dia juga mempertahankan independensinya gitu. Jadi dia juga punya pride, punya kaitan dengan martabat. Ketika Swedia mau jadi anggota NATO, itu kan harus ada approval juga dulu dari Turki. Tapi Turki melihat, kamu baru melakukan penistaan terhadap Quran gitu, membiarkan pembakaran Quran dan seterusnya. Itu jadi menjadi bargaining positionnya Turki juga di NATO. Nah, ketika Turki sedang mengalami banyak hambatan komunikasi dengan negara-negara yang selama ini dianggap dekat, yakni Amerika, negara-negara Uni Eropa, maka Turki melakukan rekonsiliasi dengan Rusia. Jadi kan sempat konflik November 2016 ketika pesawat Rusia melanggar daerah wilayah Turki, wilayah negara Turki, maka ditembak jatuh, terjadi ketegangan. Ya, tetapi ketika terjadi upaya kudeta 2017, Rusia yang pertama kali mengucapkan selamat bahwa Turki lolos dari upaya kudeta tersebut ya. Nah, demikian juga ketika untuk membangun, orang tidak tahu bahwa Ismail Haniyeh itu justru meminta tolong itu kepada Erdogan. Nah ini ya, untuk agar Gaza itu mendapatkan bantuan pangan. Kita tahu waktu kasus Mavi Marmara kan 2010 itu mau mengantarkan dengan Freedom Flotilla bantuan pangan gitu ke Gaza, tapi ditembakkan di lautan lepas, di lautan internasional, belum mendekat ke Israel, wilayah Israel, tapi sudah ditembaki itu kasus Mavi Marmara, Freedom Flotilla. Nah, kemudian kalau tidak terjadi normalisasi hubungan, maka bantuan dari Turki itu tidak bisa masuk ke daerah Gaza. Jadi ini kan istilahnya kayak penjara terbesar di dunia gitu ya. Terjadi blokade yang panjang lama gitu terhadap 2,2 juta rakyat Palestina yang ada di Gaza. Sebelumnya Turki itu sudah 6 tahun memutuskan hubungan diplomatik waktu pasca kapal Mavi Marmara diserbu dan ada beberapa orang Turki menjadi syuhada gitu ya, dibajak oleh Israel. Nah, tapi kemudian Turki melakukan normalisasi lagi hubungan itu sekitar 2016 ya, 2017. Nah, sehingga ada yang bertanya, kok normalisasi lagi dengan Israel? Ya, karena itu tadi orang tidak tahu behind the scene-nya itu justru geografis dari ya istilahnya politik Romawi, kemudian agama Masehi itu juga menjadi salah satu dasar persatuan negara-negara Uni Eropa. Nah, akhirnya mereka gini, kalau Turki kemudian menjadi buffer zone, semua pengungsi masuk ke wilayah Turki, nanti akan dibantu secara finansial oleh Uni Eropa. Tapi kenyataannya dari penelitian yang saya lakukan dan saya mewawancarai juga tokoh-tokoh di Turki, ya hampir tidak terrealisasi bantuan itu gitu, janji-janji saja gitu ya. Oke, kemudian sampai gini, apakah kalau Turki mampu mengatasi persoalan arus migran ke Eropa bisa memperbesar peluangnya jadi anggota Uni Eropa?
tidak juga gitu ya. Nah, saya mewawancarai langsung nih Profesor Mehmet Ali Behan, dia guru besar ilmu sejarah di Marmara University. Ya, menurut dia Uni Eropa tidak akan pernah serius menerima Turki sebagai anggota ya tadi karena alasannya yang dia ungkapkan ya memang dominasi angkatan kerja muda Turki. Jadi Turki itu Erdogan pernah mengatakan perempuan Turki minimal melahirkan 3 kali gitu. Jadi dia sangat sadar untuk tulang punggungnya itu adalah pemuda gitu. Waktu saya penelitian di awal 2009 itu masih 74 juta rakyat Turki ya, dan sekarang sudah 80-an dan mayoritas anak muda. Itu nanti akan mendominasi bursa kerja di Eropa. Sementara Eropa sendiri banyak negara yang zero growth population itu. Angka pertumbuhan penduduknya mendekati 0. Jadi itu nampaknya mereka berat sekali untuk menerima Turki masuk dalam anggota Uni Eropa. Tapi kata Prof. Mehmet Ali Behan, it's okay, nggak masalah katanya dia. Turki nggak perlu jadi masuk jadi anggota Uni Eropa untuk bisa eksis di kawasan bahkan di global. Jadi kita lihat bahwa oke, ini sudah selesai dengan Amerika. Jadi persoalan dengan Amerika itu adalah Amerika tidak mau mengekstradisi Fethullah Gulen, padahal dalam pengadilan di Turki ya dari jenderal-jenderal yang ditangkap, yang kemudian diadili, ya merujuk semua ke Gulen. Gulen itu rumahnya saja sebelah kantor CIA gitu ya di Amerika. Tapi dan secara prosedur internasional sudah dipenuhi semua, tapi Amerika tidak ada goodwill atau political will untuk mengembalikan Gulen untuk diadili di Turki. Tadi itu menimbulkan ketegangan juga antara Turki dengan Amerika. Ya, pasang surutnya seperti itu. Kasus dulu Armenia jadi menjadi bahan kampanyenya capres Amerika adalah kalau mereka menang, mereka akan gitu ya menuntut Turki karena melakukan genosida 95 tahun lalu terhadap etnis Armenia. Padahal itu adalah kondisi perang global gitu ya, perang dunia, bukan kasus yang seperti terjadi genosida di Palestina saat ini. Maka Turki waktu itu menarik pulang duta besarnya, pokoknya menunjukkan hubungan yang tegas lah ya. Dan kemudian Amerika malah ya membatalkan tuntutan itu. Jadi mereka tidak jadi melanjutkan pembicaraan di parlemennya untuk menuntut Turki atas genosida di Perang Dunia I terhadap Armenia. Oke. Kemudian kita lihat juga Rusia ya dengan Rusia. Jadi ini yang kita lihat bahwa Turki memainkan peran aktif ya, dan mungkin tadi yang bebas aktifnya ya, prinsip Indonesia yang bagus itu dicoba kita lihat malah dijalankan oleh Erdogan. Nah, jadi waktu itu bahkan dia segera terbang gitu ke Rusia untuk melakukan rekonsiliasi dengan Rusia. Ya, setelah ya ditembak jatuhnya pesawat Rusia itu karena melintasi wilayah udara Turki gitu. Tetapi Erdogan juga sadar ketika hubungan dengan Amerika memburuk ya pasca kasus upaya kudeta Gulen, dia juga membutuhkan kemitraan dengan Rusia. Dan pada saat, nah ini yang unik, pada saat terjadi ketegangan antara Turki dengan Rusia, Turki itu kan mengimpor minyak ya, mengimpor bahan bakar itu dari Rusia. Nah, Rusia menghentikan, maka Turki mendapat bantuan dari Qatar gitu. Jadi selalu ada hasilnya jalan keluar. Tapi kemudian terjadi normalisasi lagi hubungan. Pertanyaannya kenapa ya Turki itu kok mengimpor dari Rusia itu dari Qatar. Jadi terkait dengan perjanjian ya yang Lausanne, memang Turki selama 100 tahun karena kalah Perang Dunia I itu tidak bisa mengolah sumber daya alamnya sendiri sebagai negara, satu dari sekian negara yang kalah Perang Dunia I. Dan perjanjian Lausanne itu akan berakhir ya di tahun ini 2023 karena itu Turki sudah menemukan beberapa sumber minyak bumi di lepas pantai dan daerah lain akan diolah. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya hubungan bilateral Turki dan Rusia itu sangat erat dan multidimensional. Bahkan istilahnya ada kawasan-kawasan di Turki tempat bisnismen Rusia menjalankan bisnisnya di Turki. Dan wisatawan Rusia ke Turki itu nomor 2 gitu ya. Setelah negara-negara Eropa, Rusia adalah wisatawan. Jadi Turki itu ketika dia tidak boleh mengolah dan Bosporus menjadi selat internasional,
dia mengembangkan terutama perdagangan dan pariwisata. Jadi turisnya itu banyak sekali. Nah, ini ya bahkan pada saat upaya kudeta yang gagal 2017, Putin termasuk presiden pertama yang menelpon Erdogan menyampaikan selamat. Dan ada yang berjasa adalah Presiden Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev ini, dia yang membantu normalisasi lagi Turki dan Rusia. Nah, ini presidennya Muslim ya, dari negara Kazakhstan yang negara di Rusia yang Muslim. Oke, kemudian normalisasi Turki Rusia seperti ini ya setelah upaya kudeta yang gagal terjadi. Oke, kemudian Turki dan dunia Islam. Semula Erdogan ya artinya sempat mengatakan bahwa akan bisa yang menjadi poros ya kekuatan blok Islam atau zona Islam atau dunia Islam adalah Istanbul, Kairo, Jakarta. Nah, disebut seperti itu. Kita tahu di masa SBY mulai ada bebas visa itu di masa SBY gitu. Bahwa kita ini kalau ke Turki kapanpun tanpa visa gitu ya. Bahkan dulu masih bayar visa on arrival, sekarang tidak. Seperti itu ya. Nah, tapi kemudian kondisinya berubah bahwa Mesir kemudian Presiden Mursi dikudeta oleh Jenderal Sisi dan kemudian ya rezim militer yang memimpin di Mesir. Di Indonesia dipimpin dari SBY ke Jokowi yang tadi Ibu juga mengatakan kurang signifikan perannya di dunia Islam internasional. Maksudnya walalam ya di Oki dan seterusnya untuk perannya. Nah, sebaliknya Turki kemudian malah juga istilahnya mendapatkan alternatif membangun poros Turki, Saudi dan Qatar walaupun dinamikanya juga ya sangat dinamis ya. Nah, itu bagaimana menghadapi Mesir, Uni Emirat dan pemerintahan Bashar Assad di Suriah. Apalagi ada peran negara barat yang mereka senang dengan proxy war gitu ya. Kemudian Turki, Suriah. Jadi Ibrahim Kalin, juru bicara Presiden Erdogan, dia mengatakan bahwa Turki menjadikan Rusia partner dan teman yang penting. Kenapa? Karena Rusia punya peran yang sangat signifikan di Suriah. Gitu. Ada pangkalan militer Rusia di Suriah. Selain juga kita tahu ada pangkalan militer Amerika juga di dekat situ. Ya, jadi artinya saat ini persoalan nasional dan regional kedua negara, yakni Turki dan Rusia memiliki implikasi global. Oke, Turki akan bekerja sama dengan Rusia. Apa yang ini gimana nih 4 juta pengungsi Suriah di Palestina? Kalau JHP lawan politiknya AK Party, partainya Erdogan, mengatakan kalau mereka menang ya, tapi 2023 kemarin Erdogan kembali yang menang, mereka akan usir 4 juta rakyat Suriah ini. Jadi ini tragedi Suriah adalah ya istilahnya 10 juta rakyat Suriah itu tinggal separuh karena 4 juta ada di Turki dan 1 juta lainnya menyebar di berbagai negara, di Lebanon, di Yordan, dengan negara lainnya. Ya, jadi benar-benar banyak yang terbunuh dan mengungsi eksodus gitu ke negara lain. Nah, Turki dan Rusia berharap nantinya bisa dibangun struktur politik yang demokratis, kemudian ada pemilu diterima oleh rakyat Suriah dan bukan rezim militer yang sangat represif terhadap setiap ya katakanlah gerakan yang ada keperlawanan terhadap pemerintah. Ya, kemudian Turki Palestina. Ya ini juga persoalan yang luar biasa ini. Erdogan berhasil mempertemukan Ismail Haniyeh dengan Mahmud Abbas ya. Kalau orang kan menyebut ini Ismail Haniyeh pernah jadi perdana menteri, Mahmud Abbas presiden. Dan kemudian ini Fatah, ini Hamas. Sebenarnya yang kalau kita lihat antara Hamas dengan Fatah itu dua-duanya sama-sama pastilah menginginkan kemerdekaan Palestina. Yang berbeda itu cuma sederhana. Mungkin ya kalau kita lihat dan Hamas itu nggak ada kompromi harus kembali Palestina seperti 1948 sebelum berdirinya negara Israel yang sebenarnya adalah illegal state ya. Menurut sebenarnya PBB juga ada dokumen yang mengatakan itu illegal state karena 1917 itu Balfour istilahnya Lord Allenby yang merebut dari Turki Utsmani dan 1948 Balfour yang meminta izin pada Ratu Victoria untuk memberikannya kepada Yahudi diaspora yang kemudian berkumpul semua ke Palestina gitu. Nah, Fatah
melakukan compromising gitu. Paling tidak kembali ke Palestina 1967 gitu ketika terjadi perang Arab Israel kayak gitu ya. Nah, jadi intinya semua pemimpin ini punya tujuan yang sama mulia, memerdekakan Palestina. Dan Khalid Mischel ya pemimpin Hamas juga meminta pada Presiden Erdogan untuk memasukkan tuntutan pembukaan blokade gitu terhadap Palestina. Oke. Ini jadi satu hal yang kita lihat perannya Turki sangat signifikan dalam dengan Israel dengan Palestina. Turki China. Ini juga sama nih Ibu. Jadi Turki itu membangun hubungan, tapi kalau tegas-tegas dia sampai waktu itu pemimpin-pemimpinnya, Menlunya datang ke China memprotes keras kasus Uighur gitu ya. Jadi harus benar-benar mereka itu membedakan mana teroris dan mana orang innocent people gitu ya, mana masyarakat sipil. Jangan sampai terjadi genosida dan seterusnya. Tapi yang terjadi hubungan diplomatik ini sejak tahun 71. Jadi sudah 52 tahun dan kemudian dalam bidang ekonomi, perdagangan, pariwisata. Turis dari China juga cukup banyak ke Turki ya. Oke. Turki Indonesia. Jadi hubungan Turki Indonesia itu tadi saya katakan mulai bebas visa di zaman Pak SBY gitu. Dan ibu-ibu waktu itu hadir ya Bu, kita mendengar Abdullah Gül mendapatkan doktor honoris causa di bidang politik dan dia pidato Abdullah Gül ya mendapat doktor honoris causa dari ilmu politik UI bahwa Turki dan Indonesia memiliki peran khusus dalam perubahan dinamis menuju perdamaian dan demokrasi. Tidak ada keraguan bahwa kita mempunyai peran unik gitu untuk dimainkan. Artinya dia menganggap Indonesia dengan mayoritas populasi muslim terbesar di dunia, kita rakyatnya 277 juta dan muslimnya 231 juta kayak gitu ya. Dan kita 2 miliar umat Islam dari 8 miliar umat manusia sedunia gitu. 1/4. Jadi dari 4 manusia yang ada di muka bumi, 1 itu muslim. Dan di Indonesia dari 277 juta rakyat Indonesia 231 jutanya adalah muslim. Nah, tapi tadi kondisi Indonesia dengan Turki tidak cukup dekat kaitan dengan kudeta oleh Gulen. Jadi di beberapa di wilayah di Indonesia itu banyak sekolah-sekolah jaringan Gulen dan ketika Turki meminta untuk ya katakanlah melakukan pengetatan atau mungkin penutupan di situ sulit untuk dilaksanakan. Ya. Jadi Turki menghadapi persoalan ya terorisme dari luar ya, kemudian dari dalam ya Kurdi, Gulen. Persoalan kedua tadi Amerika dengan Uni Eropa dan enggak Turki juga membangun aliansi. Jadi ini unik nih, dia anggota NATO. Ya berarti kan dengan Amerika dan negara-negara Eropa. Mitra kehormatan Uni Eropa, tapi beliau membangun aliansi yang kuat dengan Rusia. Kemudian beliau harus menanggung beban 4 juta pengungsi ya yang mayoritas Suriah seperti itu. Saya sedikit Dokter Helda ininya udah selesai. Terus saja makan sarapan jangan capek. Tadi saya off kamera udah sarapan dulu. Saya sedikit bahkan tentang update kondisi Gaza. Ya. Mau ngajar Mbak Sita? Ya. Oke sayang. Saya mau ingin sedikit kondisi update-nya aja. Jadi saya menganggap bahwa tragedi Al-Aqsa 2021 itu adalah awal dari conditioning ke arah intifada ketiga. Dan kalau menurut teori Syekh Ahmad Yasin juga nampaknya menggunakan teori 40 tahun pergantian satu generasi itu apa ya? Karena kalau kita ingat-ingat kan bahwa sebelumnya Palestina itu ada di bawah Bizantium Romawi Timur, direbut oleh Umar bin Khattab di abad ke-7. Lalu selama 4 abad ada di dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Lalu direbut lagi oleh tentara salib dalam perang salib itu abad ke-11 ya, dan 88 tahun di dalam penguasaan tentara salibis dan direbut lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya di abad ke-12 dan selama 6,5 abad ada di bawah Turki Utsmani. Nah, 1917 ya Inggris merebut dan kemudian di bawah penguasaan Inggris, tapi 1948 ya diberikan kepada
Yahudi. Nah, Intifado adalah gerakan pembebasan rakyat Palestina yang berawal sebentar ini. Ya, kita lihat Intifado itu kan dari 1937 dan selama 35 tahun ini gitu ya. Kita lihat terus Intifado 1 dan 2, dan kalau 40 tahun umur satu generasi, berarti diprediksi sesuai dengan Syekh Ahmad Yasin pendiri Hamas, dia mengatakan prediksi beliau adalah 2027. Seharusnya adalah kemerdekaan Palestina. Dan kalau dihitung berarti Pak Intifado pertama itu kan nih kita lihat 87 sampai 93, 6 tahun. Intifado kedua 2000 sampai 2005. Dan kedua Intifado dalam tempo 6 tahun dan 5 tahun itu yang tewas itu atau menjadi syuhada itu 5.000 orang. Sekarang baru 1 bulan sudah 9.000 lebih yang menjadi korban dari perang dengan Israel ini, pembombardiran Gaza. Ya kalau Noam Chomsky mengatakan ini bukannya perang gitu ya karena tidak setara, tapi ini adalah pembunuhan, pembantaian, genosida dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat bahkan Israel katanya meragukan data dari PBB bahwa yang terbunuh waktu itu datanya masih 8.000 nih seminggu lalu, sekarang sudah 9.000-an. Ya. Kemudian Dewan Keamanan PBB mayoritas sudah menunjukkan ini pembelaan dunia udah makin kuat, tapi ya diveto oleh Amerika. Sementara rekomendasi sidang umum PBB kan tidak mengikat gitu, ya. Nah, kita lihat bahkan di Israel pun terjadi demo-demo secara luas dari rakyat karena rakyatnya ada juga yang non-Zionis. Kalau rakyat Yahudi yang tidak Zionis, mereka menerima fakta bahwa ya Yahudi diaspora gitu dan tidak harus mendirikan satu negara yang namanya Israel di tanahnya orang gitu. Di wilayahnya milik orang lain, yakni milik Palestina seperti itu. Ya. Kemudian di Turki sendiri bahkan presidennya memimpin aksi bela Palestina. Cuma pertanyaan tadi, apakah perang akan meluas jadi perang kawasan gitu ya? Atau perang ini akan tadi nanti membawa Palestina pada kemerdekaan? Karena kalau kita lihat bukan perang Arab, bukan lagi perang antara Hamas dengan Israel, bukan juga cuma perang Palestina dan Israel, bukan juga perang Arab Israel seperti 1967, karena Turki terlibat. Iran terlibat dan mereka bukan Arab gitu. Jadi bisa menjadi perang kawasan gitu ya, bahkan juga mungkin perang global. Seperti Afghanistan, Taliban itu udah mau menawarkan kami siap jadi mujahidin gitu ya untuk berperang juga di Palestina. Hizbullah, Lebanon juga udah mulai bergerak. Dan memang sudah mulai ada red line juga dari negara-negara kalau sampai Israel itu melakukan operasi darat, ya artinya itu adalah negara lain berarti siap masuk itu, karena memang kita tahu nih 10.000 bom sudah diterjunkan di atas Gaza. Kalau kita ingat dulu mungkin bom Hiroshima, Nagasaki ya, dan itu adalah kebanyakan buatan ya, memang semuanya buatan Amerika. Di Amerika sendiri rakyat udah teriak ya, stop funding gitu, the war. Jadi hentikan pendanaan terhadap perang. Tapi kalau kita ingat John F. Kennedy dulu dibunuh hanya karena ingin mengurangi bantuan militer terhadap Israel ya. Tahun 1960-an itu. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya target-target Israel tuh banyak yang gagal. Kenapa? Mesir sampai sekarang tidak mau membuka pintu Rafahnya supaya rakyat Gaza keluar. Langsunglah Israel berkomentar rakyat Gaza mendukung teroris karena pemerintahan Hamas adalah pemerintahan teroris. Padahal Hamas itu sejak 2006 the winning party. Gitu. Jadi legal dia sebagai government dan memperoleh suaranya kemenangan 70%. Mana ada negara lain di dunia yang pemilunya menang 70% seperti Hamas gitu ya. Dan target mereka mengosongkan kawasan tidak tercapai supaya semua. Karena pasti one way ticket, keluar sebentar keluar itu, sekali keluar rakyat Gaza tidak akan bisa masuk. Berarti total occupied gitu. Jadi benar-benar diokupasi secara total kalau mereka keluar dan disuruh masuk lewat pintu Rafah ke Mesir. Mesir sendiri tidak akan stabil gitu kalau ada begitu banyak pengungsi dari Gaza yang masuk ke sana dan kemudian ya Israel berarti menguasai total Palestina. Tapi ketika rakyat Gaza bertahan, maka yang terbunuh banyak, sudah 9.000-an dan kemudian mereka diklaim sebagai pendukung teroris gitu ya. Dan kemudian saat ini kita lihat dunia belum melakukan sesuatu untuk bahkan gencatan senjata tidak disetujui oleh Amerika dan baru meminta untuk bantuan bisa masuk, bantuan kemanusiaan.
Dan Israel juga tidak menyetujui adanya tuntutan gencatan senjata. Jadi ini problemnya memang di dalam negeri Netanyahu itu terkena kasus korupsi yang besar, kemungkinan dia akan dipenjara. Jadi dia seperti menghendaki juga peperangan ini sehingga persoalan dalam negeri bisa terabaikan dengan dia ramai bicara bahwa dia diserang lebih dulu oleh Hamas dan seterusnya. Tapi Erdogan kemudian ketika berubah sikap dengan lebih tegas mengatakan Hamas bukan organisasi teroris gitu ya. Dia adalah gerakan perlawanan pembebasan dan kemerdekaan. Mulai Arab Saudi kemudian membatalkan ya usaha normalisasi hubungan dengan Israel dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat bahkan Erdogan mengatakan Gaza adalah bagian dari sejarah Turki ya dulu Ottoman Empire. Nah, perubahan sikap ini dan kuatnya juga keinginan negara-negara untuk membantu Palestina mudah-mudahan menjadi bagian dari upaya penyelesaian persoalan Palestina untuk. Jadi Netanyahu itu bicara di depan UN atau United Nations atau PBB bahwa Timur Tengah yang damai akan tercipta dengan Israel. Timur Tengah yang tanpa Palestina. Nah, inilah kemudian memicu badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 wake up call gitu ya untuk seluruh dunia gitu bahwa mereka masih ada. Sama Ibu seperti dulu Belanda bilang nggak ada itu Republik Indonesia gitu, maka terjadilah ya setelah agresi Belanda 1949 itu ya merdeka atau mati dan seterusnya. Jadi mereka juga yang mengatakan tadi bahwa Timur Tengah yang damai adalah Timur Tengah without Palestine. Nah ini yang Golda Meir mengatakan Palestine is the land without nation for a nation without land. Jadi Palestina nggak pernah dianggap bangsa oleh Israel itu. Dan kemudian melihat seperti ini, saya berharap ya walaupun kita tahu lah Uni Emirat kuat sekali hubungannya dengan Israel, tapi dia juga menggelontorkan bantuan untuk rakyat Gaza. Mudah-mudahan solidaritas negeri-negeri Islam juga bisa membantu ke arah itu. Nah, apa sih langkah konkret bagi pemerintah Indonesia? Saya pikir terus dijadikan langkah-langkah diplomatik agar goal gencatan senjata, karena ini benar tadi Ibu bilang perbandingannya berapa gitu, karena ketika 5.000 roket Hamas itu menembus Iron Dome-nya Israel, itu adalah gudang alutsista, jadi target-target militer, bahkan sandranya yang disandra oleh Hamas itu hanya 220 orang gitu ya, sementara orang Palestina yang ada di penjara Israel 6.000 orang. Jadi untuk terjadi tukar menukar sandera masih nggak mau juga Netanyahu. Nah 220 orang ini adalah laki-laki dan militer. Jadi yang perempuan, yang lansia, yang anak-anak semua dikembalikan gitu pada saat 1.000 mujahidin Palestina itu melakukan operasi darat ya seperti itu. Nah kalau kita melihat perlu ada terus langkah diplomatik agar terjadi gencatan senjata. Karena benar-benar yang meninggal di Gaza itu jadi 10.000 bom sudah diterjunkan dari atas, dari udara. Mereka belum berani untuk operasi darat selain operasi kecil-kecilan, karena setiap kali operasi kecil langsung digagalkan karena wilayah Gaza itu benar-benar tidak diketahui oleh Israel ya, dengan terowongan bawah tanah dan seterusnya. Nah, pemerintah juga diharapkan ikut aksi bela Palestina, terus presidennya kalau ikut itu dana bantuan juga harus dipastikan, bahkan dana bantuan dari APBN dan seterusnya ya. Nah, pendiri Hamas, Syekh Ahmad Yassin ya, dia mengatakan bahwa dia berharap bahwa 2027 gitu Palestina merdeka. Makanya pertanyaannya, apakah badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 ini adalah awal intifada ketiga? Dan berarti ini fase terakhir dari 40 tahun usia ya satu generasi, satu perjuangan yang mudah-mudahan memerdekakan Palestina. Kita review sedikit. Abad ke-7 Umar bin Khattab merebut Palestina dari Bizantium. Jadi ada pertanyaan, bukannya takdirnya memang perang terus? Nanti kalau udah merdeka nanti berarti kiamat dong. Ya nggak bisa naif seperti itu. Kiamat itu kan urusan Allah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah dan seterusnya. Ya, jawabannya cuman Allah wa Rasul alam. Buktinya udah 2 kali direbut ya nggak kiamat seperti itu ya. Abad ke-7 direbut dari Kristen, selama 80 tahun direbut lagi oleh salib, direbut lagi oleh Al-Ayyubi 6,5 abad di tangan kaum muslimin dinasti Utsmaniyah. 48 berdiri illegal state, negara penjajah Israel.
next insya Allah 2027 merdeka dan mudah-mudahan kita bisa ke Masjidil Aqsa. Amin. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini padat banget ya kajian kita hari ini. Dasolan dan dasainnya, bagaimana yang seharusnya dan bagaimana yang terjadi di ngomong Jermannya ini. Kami ngajarin, ada yang ngajarin. Ada yang ngajarin. Iya, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Berat kali ya, Mbak Sita. Ya, apa aja boleh pertanyaan-pertanyaan yang awam juga nggak apa-apa. Ada yang nanya kan kemarin ke saya, Bu, nanti kalau merdeka kiamat dong gitu ya. Apa udah ini berarti udah deket dong Imam Mahdi ini dan seterusnya. Ya, itu satu hal yang saya wajar dipertanyakan seperti itu. Jadi kalau menurut saya gini, ada yang bertanya, Bu, itu tapi Syiah, negara Syiah kayak Iran ikut bantu. Saat ini it's all about humanity. Kita jangan berpikir toh orang-orang non-Muslim juga semua juga ikut membantu perjuangan Palestina karena ini soal kemanusiaan. Masih Bukan ada negara yang belum merdeka. Iya. Bukan masalah agama saja. Mungkin ada yang mau ini menambahkan. Iya. Saya mau nanya sama Mbak Husnul sebetulnya. Ya, silakan Dak. Boleh ya Mbak ya. Ini sebetulnya kan kuncinya di Komisi 1 bagaimana memilih para duta besar, bagaimana memilih wakil-wakil sehingga nanti mereka menguntungkan. Kita 2 kali mengundang Dubes waktu itu ya. Apa 3 kali ya. Tapi memang kita lihat menjualnya tidak dalam bentuk konkret menjadi ekspor Indonesia ke sana, tapi dalam bentuk menjual nama dan kemudian ya nggak terukur ya. Nah ini barangkali kemudian bagaimana kemudian mestinya Komisi 1. Ya Mbak Husnul, itu mungkin pertanyaan saya. Ya fungsi dari perwakilan Indonesia di luar kan sebetulnya promoting Indonesia. Nah, tapi itu juga tergantung kepada kebijakan istana kan. Iya. Nah, hari ini kita itu sangat tergantung kepada obor. One Belt, One Road. Ya, ini sekarang ganti BRI kan, Belt Road Initiative. Nah, yang kedua lagi kita selalu tergantung kepada apa yang disebut sebagai investasi. Padahal investasi itu jebakan Batman. Jebakan. Anda memang menghadirkan investor-investor. Tapi Anda bisa bayangkan investor itu dikasih 190 tahun. Gimana caranya ngontrolnya sampai 190 tahun? Kayak kasus Rempang misalnya, 17.000 hektar itu sama dengan 170 juta meter persegi. Setelah dihitung, per meter perseginya ternyata cuma Rp750 per tahun. Ya memang rezim ini mendapatkan uang di depan. Kan? Tapi 150 tahun nanti gimana? Nah, ini bagaimana kita mempertahankan yang namanya security kita, kedaulatan kita dari gempuran-gempuran seperti itu. Yang tadi cerita tentang Palestina, itu cuma 75 tahun sejak 48 itu. 75 tahun, udah habis. Nah, apakah eksistensi kita nanti dengan 190 tahun itu akan hilang? Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu, bagaimana kemudian rekrutmen dari diplomat-diplomat yang tadi saya katakan ya, saya dulu orang yang suka, saya dulu ditawari bapaknya teman saya yang dubes dan kemudian dia jadi orang paling utama untuk merekrut. Saya ditanya, Husnul mau ikut untuk jadi diplomat? Enggak Om, kenapa enggak? Right is wrong, right or wrong is my country. Nah, padahal right, wrong is wrong bagi saya kayak gitu ya. Kalau negaranya wrong ya kita buat dia right kayak gitu kan dalam konteks itu. Tapi susah Om. Walaupun memang sangat menarik. Teman saya tuh banyak sekali yang jadi diplomat kayak gitu sampai dubes apa. Yuri Octavian itu seangkatan sama saya. Ya jadi banyak sekali makanya. Yang kedua lagi mahasiswa-mahasiswa saya juga banyak. Saya dulu kan ketua prodi HI juga S2. Jadi ya banyak juga mengajarkan kepada mereka. Tapi lagi-lagi national interest ini apa? Rumuskan national interest. Lah kalau presidennya tidak mengerti national interest, bagaimana kemudian nih? Kalau teman-teman yang di partai politik tidak kemudian membawa kepentingan nasional ini, ya susah juga. Akhirnya kita itu kalau orang Jawa bilang gumunan gitu loh. Jadi ngelihat luar ini langsung gumun. Padahal kita punya kekuatan yang luar biasa dari dalam.
dalam konteks itu. Makanya inward looking, kuatkan dari dalam, itulah modal untuk kemudian kita berada di dalam international community. Ya, kita memang sudah menandatangani semua konvensi-konvensi UN, tapi kita tidak menurunkan itu kemudian bagaimana kita implementasi. Tapi yang kedua kan memang kontestasi. Kontestasinya itu gini pemikiran. Misalnya kayak human right. Ya, di UN misalnya kayak human right. Nah, mereka karena dia modern nation state itu sekuler, maka pemahaman tentang human right itu memisahkan antara right dan ethics. Sementara kita kan Pancasila, kita kan orang-orang yang beragama di dalam konteks itu. Bagaimana ya nggak bisa? Ethics itu bagian penting dari human right. Dan di situ letaknya kemudian LGBT, kemudian kita menjadi sekuler-sekuler yang seperti itu. Lah ini tantangan sebetulnya, tantangan global hari ini Islamofobia tadi, makanya saya bilang dalam situasi Islamofobia, intoleransi, ya bersyukurnya hari ini kayak kasus Palestina karena sosial media juga. Sosial media kan akhirnya ada kontestasi media. Anda bisa bayangkan itu semua CNN, BBC, apa itu pertanyaan pertama. Do you condemn Hamas? Itu pasti pertanyaan pertamanya seperti itu. Do you condemn Hamas? Do you condemn Hamas? Kayak gitu. Nggak pernah mereka condemn Israel. Aku kalau dengerin Presiden Joe Biden atau mereka-mereka itu kalau pidato itu aduh kepingin ngeruas aja kayak gitu. Ya, Mbak Husnul. Ada yang raise hand nih. Ayo monggo Mbak Ika. Ika muncul dong, Ika wajahnya Kak. Aduh, Persita Iya, tadi iya, baru nggak pulang apa-apa. dari masjid. Iya, nggak apa-apa. Oh iya, besok itu tanggal 5 yang di Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya ngumpul di Monas. Ya, interfaith ini, semua agama ya tadi semua agama ya dalam konteks besok ya. Silakan Mbak Ika. Ya, maaf Bu Husnul, karena disuruh muncul sama Bu Cita. Ya, bagus. Bu Husnul, jazakumullah atas ilmunya. Bu Dr. Cita. Bu Husnul tadi sudah menyinggung akan adanya isu Perang Dunia Ketiga ya Bu ya. Sebenarnya kan kalau tidak salah Elon Musk juga sudah menyampaikan. Sinyalnya kurang bagus ya Ika. Ini Ika dosen komunikasi. Hilang suaranya. Udah nggak usah video biasanya. Usah video deh Ika. Tutup aja. Tutup tak? Berarti karena menyita data ya. Ika nggak apa-apa ya. Ya. Apakah karena memang negara-negara saat ini mulai terbelah, kayak misalnya dia menyatakan dukungannya secara state gitu. Meskipun kemarin kita lihat di PBB 120 berbanding 14 suara gitu, tapi itu kan hanya kekuatan opini saja. Tetap dalam hal konteks kebijakan negara, Amerika, UK, terus France misalnya sudah mengatakan stand with Israel. Meskipun itu dibantah dengan bagaimana rakyatnya menunjukkan hati nurani gitu ya, Bu Husnul. Nanti sebenarnya ke depannya bagaimana? Seperti Indonesia sendiri sebenarnya kemarin kan Presiden Jokowi juga cukup mendapat kritikan karena terkesan lambat merespon kondisi ini gitu, seolah tidak ingin menunjukkan responsitasnya, meskipun akhirnya Bu Retno di PBB cukup bagus gitu ya, menunjukkan sikap politik luar negerinya yang berarti menunjukkan sikap Indonesia. Itu jadi Bu Husnul, kalau dari saya pertanyaannya untuk Ibu itu. Sementara kalau untuk Bu Dr. Sita, tadi Bu Dr. Sita menyinggung tentang sampai saat ini Turki ditolak gitu untuk Uni Eropa. Isunya adalah ya karena angkatan kerjanya gitu. Ya, kalau dari sisi rasional itu sangat-sangat rasional. Tapi saya pernah mendengar isu bahwa karena Turki mayoritas Islam, itu juga menjadi satu keberatan tanda kutip gitu, Bu Dr. Sita, seolah-olah akar budaya agama yang itu akan menunjukkan perbedaan posisi Turki gitu di mata negara-negara Eropa lainnya. Kurang lebih itu Bu Husnul, Bu Sita. Terima kasih Mbak Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Husnul dulu. Jadi gini, kalau melihat global politics apapun itu, saya tuh kok
ya kita kan selalu mengatakan human first, ya, kemudian Islam berikutnya. Enggak, kita harus ubah mindset kita. Karena mereka nggak ngomong kayak gitu kok. Mereka selalu mengatakan, oh kita human. Tapi siapa yang menentukan, mendefinisikan human? Akhirnya terjadi kolonialisme, penjajahan. Mereka menganggap kita-kita ini tidak civilized. Makanya mereka nggak menggunakan colonialization loh. Mereka selalu menggunakan terminologinya civilization. Tersinggung nggak kita? Padahal yang mereka lakukan adalah kolonialisme. Yang intinya adalah kapitalisme. Yang intinya adalah white supremacy. Yang intinya adalah slavery system. Yang intinya lagi eksploitasi yang derlong parlong environment sumber daya alam kita. Nah, jadi dalam konteks global, ya boleh-boleh saja. Amerika Serikat sendiri datang ke sana gimana? Orang India seperti apa? Orang Australia ke orang Inggris ke Australia, konflik kayak gitu ya waktu itu, dia menghabisi orang aboriginnya. Jadi pada dasarnya yang mereka selalu mengatakan human, akhirnya enggak. Dan ini sekarang terbuka semuanya. Tuh, blatantly yang namanya mereka, yang paling berdosa ya menurut saya yang tadi cerita tentang Balfour itu, ya Inggris kan, yang ya, punya 1917. yang Einstein juga bilang Ibu. 1917. Kemudian Amerika, di Amerika itu ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Mereka itu partai politik atau tokoh-tokoh atau politisinya itu dikuasai oleh yang namanya AIPAC. AIPAC itu American Israeli Policy Affairs Committee. Jadi mereka juga yang disebut Yahudi Lobby. Yahudi Lobby, tapi namanya AIPAC. Katanya sudah masuk ke Indonesia juga, makanya ada lucu kan. Padahal kalau kita masuk ke agamanya Yahudi, itu kalau bukan orang Yahudi, bapak ibunya nggak diaku loh di dalam konteks itu. Jadi agak berbeda antara Israel Zionis, kemudian agama Yahudi yang hanya untuk orang Yahudi, jadi Bani Israel yang orang Yahudi saja. Nah, kadang-kadang kita kemudian dianggapnya itu sama kayak Islam yang ya ayyuhan nas untuk semua manusia yang kayak gitu kan. Nah, di sini letaknya Anda mau lihat yang kasus di Jerman, kasus sekarang Barat Timur, menurut saya tetap kontestasinya peradaban agama. Jadi Judo Kristen, terus kemudian itu jadi satu, dan Islam. Ya, bagaimana dengan India? Ya, penduduknya bahasa ini Hindu dan sebagainya. Coba kita lihat sekarang mereka posisinya di mana. Di mana dengan Konghucu, Cina. Sekarang mereka posisinya di mana? Mereka kayak ini aja nanti, kayak model between quote ya, yang ya udah rakus di dunia aja, materialisme di dunia saja. Misalnya kayak mereka hidup ya untuk hidup itu saja. Nah, walaupun materialisme di Barat, tapi mereka masih percaya dengan Tuhan kan dalam konteks Kristen kayak gitu yang salah dalam konteks ini. Di sini letaknya kalau saya mau apapun sekarang ternyata ya setelah saya mempelajari Barat Timur, agama. Ya itu persoalannya. Jadi memang dalam konteks kita rahmatanil alamin tidak melihat agama. Tapi di dalam konteks national interest, kepentingan, mereka ngelihat itu. Coba kalau dalam konteks New World Order, posisi kita ditaruh di mana? Negara-negara Asia, Afrika. Itu perjanjian Tordesillas. Kalau tadi perjanjian apa, Bu? Itu salah satu perjanjian itu ya, mengatakan kan tidak boleh menggunakan the abolition of Turki Osmani. Iya. Tidak boleh menggunakan sistem Islam selama-lamanya. Pakai ada selama-lamanya. Coba dibaca lagi, Bu. Itu tadi yang perjanjian apa itu yang yang disebut, Bu, itu. Akhirnya kita harus pakai sistem sekuler. Konstitusi mereka, sistem perkawinan, sistem pendidikan, sistem. Padahal peradaban Islam menghasilkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Mau kedokteran Ibnu Sina, mau Al-Jabar, mau ini. Cuma kita nggak mau ini dekonstruk sebetulnya ilmu pengetahuan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Jadi we have to be proud that we are Muslim. Kita punya Quran yang isinya juga science gitu ya. Punya sirah nabawiyah, punya hadis, punya yang kayak gitu. Kalau kita pelajari itu yang namanya mempelajari diplomasi, konteks politik global. Terang benderang di depan mata kita.
Mbak Sita mau nambahin? Ya, tadi kan ada pertanyaan buat saya juga ada. Iya. Ya, yang pertama Ibu Husnul tadi ya, dari point of view Ibu Husnul, mungkin kita juga mengingat yang dalam surat Al-Baqarah 120 ya. Walantar do angkal Yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Gak akan pernah ridho Yahudi dan Nasrani sampai kita mengikuti mereka secara total. Tetapi memang kita juga ingat wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, Al-Anbiya ayat 107, bahwa Rasulullah ajaran itu untuk seluruh umat manusia walaupun la ikrah fiddin, tetapi nilai-nilai Islam itu sendiri, karena saya pernah melihat mimbar agama Kristen, mimbar agama Buddha, ya Hindu, mereka mengutip juga yang sedekah adalah charity gitu. Jadi hadis Nabi tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Surga di bawah telapak kaki ibu, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi Islam itu menyebar ajarannya yang kadang-kadang kita lihat orang dari berbagai agama tapi menganggap ajaran Islam itu juga sesuatu yang bisa mereka terapkan secara universal. Lalu ajaran Islam itu sendiri pertama memang disuruh ekspansi untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, bukan ekspansi dalam arti penguasaan wilayah ya. Ya, kita lihat huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya atas semua ajaran lain atau agama lain. Ya, cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, tetapi Quran juga mengingatkan bahwa kita harus mencari selalu kalimatus sawa bainana wa bainahum. Cari titik temu antara kita dengan mereka. Titik temunya adalah dalam hal-hal yang universal, dalam hal yang katakanlah tidak ada harusnya orang yang bisa melihat pembunuhan para bayi, genosida, tadi penjajahan yang digambarkan di surat An-Naml ayat 34. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'aizata ahliha adhillah wa kadzalika yaf'alun. Agresor kalau memasuki satu negeri itu pasti membuat kerusakan dan menghinakan martabat negeri yang dimasukinya. An-Naml ayat 34. Itu aja menambahkan sedikit tentang Bu Husnul. Jadi ketika menteri mengatakan, Menteri Amerika, I'm Jewish, I stand for Israel, maka Erdogan segera juga berteriak, I'm Muslim. Dan dia bilang I'm against Israel gitu ya. Oke, terus kemudian buat Ika pertanyaan untuk saya, iya memang. Jadi kata Profesor Mehmet Behan, Uni Eropa tuh nggak akan bisa menerima Turki. Jadi cuma alasannya mereka nggak bisa alasan menyebut itu, tetapi bahwa ya tadi masalah bursa angkatan kerja, kemudian bahwa alasan ini dan itu dan seterusnya. Tetapi tadi karena secara elementer terjadi perbedaan filsafat Yunani yang mengikat Uni Eropa itu negara-negara Uni Eropa, politik Romawi dan agama Masehi. Saya tadi udah sebut di depan, Ika mungkin nggak dengar. Agama Masehi maksudnya Nasrani, Kristen gitu. Dan tiga-tiganya ini tidak dimiliki oleh Turki yang mayoritas hampir 90% Muslim dari 80 juta rakyat Turki seperti itu. Itu aja kayaknya ya. Jadi ya benar dikatakan Ika. Oke. Ya. Mbak Suci, silakan Suci, ada yang resen lagi. Sedikit tambahan, coba bandingkan antara bagaimana mereka melihat refugee dari Ukraine dan apa yang ya betul Bu, betul. Mereka atau refugee sekali ya Yahudi Syria versus Ukraine dan apa yang terjadi perang di Ukraine dan perang di hari ini Palestina. Dalam konteks itu kelihatan banget, gak ada lain kecuali karena ini kita itu Islam, itu aja. Bosnia dulu. Iya. Ya, Suci, silakan Suci. Sita, Dr. Helda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat membuka wawasan sekali pembahasan dari Prof. Husnul dan Bu Sita, Masya Allah. Yang menjadi pertanyaan saya, umum saja. Ya, ini tentang umum ya, Prof, tentang donasi ya. Penyaluran donasi yang resmi untuk Palestina itu kita terkadang kan banyak tuh kumpul-kumpulan untuk donasi. Nah itu kemana yang resminya gitu, karena di jalan-jalan itu juga banyak yang mengatasnamakan untuk ke Palestina tapi tidak jelas kemana gitu. Itu yang pertama. Kemudian ini agak umum. Yang kedua, saya kemarin beberapa kali sudah sosialisasi dan ada satu wilayah yang sangat kumuh sekali gitu, dan di depannya itu ada kawasan pemukiman Cina yang juga ada rumah ibadahnya sangat mewah sekali gitu di lingkungan dekat saya. Nah, jadi ternyata
ada yang menyampaikan ke saya bahwa wilayah kumuh ini yang ditempati oleh pribumi ini akan selamanya seperti ini, tidak akan pernah bisa rapi gitu. Walaupun di depannya itu ada perumahan-perumahan Cina yang elit gitu. Nah, saya tanya kenapa gitu. Nah, karena itu tanahnya dimiliki oleh beberapa orang yang mengaku memiliki surat yang resmi gitu kan. Nah, jadi itu sangat kontras sekali gitu kan. Jadi seolah-olah pribumi itu memang kumuh gitu kan. Padahal memang seperti itulah Daerah kondisi. mana sih, Dek? Daerah mana? Marelan, Marelan Bu Sita, Marelan, Medan Marelan gitu. Itu Medan. satu. Iya, kemudian yang kedua itu di dekat saya juga ini banyak sekarang Cina itu mereka membeli tanah di lokasi yang strategis di Simpang 4 gitu yang memang lokasi ekonomi, kemudian transportasinya mudah dan memang sekarang di Marelan ini luar biasa sampai semua perusahaan itu ada cabangnya di Marelan. Di Medan itu sudah mulai kosong, di Marelan itu sudah luar biasa gitu. Nah, jadi mereka itu membeli tanah warga itu bukan penggusuran, tapi dibeli dengan uang yang cukup tinggi dibandingkan dengan harga pasaran. Kalau di sini sekitar 1 sampai 2 juta per meter, nah mereka itu membelinya 3 juta gitu kan per meter. Dan setelah mereka menguasai cukup luas, itu aliran sungai, aliran di sini ada namanya aliran sungai kecil lah gitu sampai nanti ke Sungai Deli yang besar itu mereka tembok dan mereka buat bangunan elit yang cukup luar biasa gitu elitnya dan itu mereka tembok dan dengan sendirinya rumah-rumah warga yang elit sekalipun itu terkena dampak banjir ngerembes gitu dia karena dia sudah cukup rendah gitu kan dan itu rumah-rumah kaya yang tetap bertahan untuk tidak menjual kepada mereka itu tuh terus didatangi oleh Kepling gitu. Jadi mereka bekerja sama dengan Kepling. Keplingnya terus Ibu kapan ada rencana mau jual? Karena memang kalau kita ingin tetap bertahan, kita harus menghadapi banjir atau kita harus renovasi besar karena harus naikkan atas dan naikkan bawah. Dan itu terjadi dengan orang tua murid saya gitu kan. Jadi dia memang tidak ingin menjual tanahnya, tetapi samping kiri kanan itu sudah mulai diratakan oleh Cina gitu kan. Dan kemarin ada yang cukup kayak apa ya mampu juga dan mereka datang ke perumahan Cina itu ditanya kalau misalnya mau beli satu perumahan di sini boleh dan mereka tidak mengizinkan kalaupun kita mampu membeli dengan harga berapa M itu rumah mereka tidak mengizinkan untuk diberikan kepada pribumi gitu jadi kalau dipikirkan ke depan ini memang kalau untuk Marelan Bu Sita boleh kemari kalau ada waktu itu memang sudah mulai dikepung gitu kan di daerah Titipapan itu juga sudah sepanjang jalan itu mayoritas sebetulnya penduduknya adalah Melayu. Tetapi di bagian depannya itu sudah jadi milik Cina dan mereka ketika sudah membeli sampai kapan tuh tidak akan pernah menjual kembali kepada pribumi. Dan yang lebih parahnya kadang mereka tuh di depan-depan tuh menjual babi gitu ya kan. Jadi sehingga kita pun nggak ke situ gitu ya, nggak berminat untuk ke situ. Nggak mau ke sana ya. Iya betul dan kayaknya sudah tertangkap karena kita kan sampai jam 8 ya. Masalahnya di banjir Bu, di banjir itulah kita tertahan di situ. Ketika mereka sudah perumahan, mereka buat tinggi tanahnya dan kita terdampak. Nah bagaimana itu menanggapinya gitu kan? Kita terdesak tapi kita juga nggak mampu bertahan, akhirnya menjual kepada Cina gitu. Oke terima kasih Bu. Iya. Silakan Bu Husnul atau Bu Sita yang mau. Bu Husnul aja. Bu Husnul aja, ya. Ini nanti kayaknya kita bikin tema politik agraria lah. Iya beda ya. Karena ini politik luar negeri judulnya ya. Ya connectingnya gini. Waktu Xi Jinping dikasih investasi untuk 190 tahun sebetulnya nggak mau. Konsepnya Xi Jinping itu mau beli. Jadi ini persoalan kayak gitu. Sementara undang-undang omnibus cilaka kita memberikan HGU itu sampai 190 tahun. Sinarmas Group itu punya 9,3 juta hektar tanah. Anda bisa bayangkan itu 9,3 juta hektar itu seluas apa. Ya itu Eka Cipta ya. Eka Cipta dan grup. Sinarmas. BLBI-nya 53 triliun. Saya pergi itu ke Shanghai melihat bagaimana bangunan yang mereka bikin APP ya. Asian Pulp Paper di dalam konteks itu. Jadi memang penguasaan ekonomi yang di situ 3 kembar oligarki politik, ekonomi, dan oligarki sosial. Oligarki sosial itu ya tokoh-tokoh masyarakat seperti kita yang nyuruh-nyuruh yang jadi centeng-centeng dan sebagainya seperti itu. Nah itu persoalan lagi-lagi remedinya nggak ada lain kecuali pendidikan.
Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Sita dan Ibu Helda 3 semester ini, menurut saya ini adalah pencerdasan luar biasa lah. Nanti kita cek lagi apa tema-tema yang ada, supaya paling tidak kita mengenal apa sih sebetulnya yang sesungguhnya terjadi di sekitar kita. Tapi itu kita sebetulnya kan ya juga masih bahasanya ya masih trickle down effect pengetahuan yang hari ini kalau kita dengarkan di TV, kita dengarkan di ini, nggak ada yang disebut standing for apa kayak gitu ya. Udah dianggap market centered paradigm, pasar lah ya udah, itu harga pasar ya udah ini. Tapi kita tidak memikirkan apa dampaknya. Dampaknya adalah pribumi terpinggirkan, pribumi menjadi akhirnya jadi waria, jadi cuma jadi beban di dalam konteks itu. Nah, di sini letaknya kita harus cerdas, partai politik harus cerdas, kebijakan-kebijakan yang membela yang disebut less fortunate. Jadi kelompok-kelompok lemah di dalam masyarakat kita. Ya, jadi jangan kemudian to serve kepentingan oligarki ekonomi, kepentingan bandar, tapi to serve rakyat. Nah, persoalannya dalam konstitusi kita itu disebut setiap orang. Padahal kan sebetulnya ya kita bisa lihat warga negara, pribumi dan sebagainya hilang semua di dalam diskursus kita. Karena itu ini. Padahal itu ya harus dibela dalam konteks itu. Ya ini kayaknya mungkin kalau mau menarik isu tentang konflik agraria. Karena ini menjadi isu-isu yang hari ini dengan 190 tahun HGU dan sebagainya di daerah-daerah ya. Dan secara agama sangat penting kan. Menyerobot 1 jengkal tanah aja nanti kuburan kita akan dicepit. Masya Allah. Kita akan dikalungi berapa? 7 lapis bumi di leher kita pada saat hisab dan sebagainya seperti itu. Bebannya berat urusan-urusan tanah. Mungkin Bu Sita nanti siapa, saya nggak tahu siapa yang ahli. Kita cari nanti. Di konflik agraria. Ini tugasnya nanti yang di Muhammadiyah itu ada tuh konflik agraria. Karena akhir-akhir ini banyak sekali dibahas. Kalau perlu panggil itu menterinya. Dan sekarang kita juga dalam konteks ini. Amin, amin bisa mudah-mudahan. Ini sebenarnya tugasnya Suci juga nanti ke legislatif mudah-mudahan dilantik ya dan amin. menyampaikan ya. Saya kira ini sudah jam di 1 menit lagi sudah jam 8. Mbak Sita mau doa dulu kali ya sebelum kita. Oh iya. Tapi sekedar mengingatkan saja bahwa dulu Indonesia juga awalnya dijajahnya bukan langsung oleh kerajaan Hindia Belanda tapi oleh company Belanda yang notabene Yahudi Belanda gitu ya. Jadi memang mereka yang berusaha menguasai juga lewat ekonomi. Mudah-mudahan Allah berikan umat Islam ya di dunia, karena hanya dengan umat Islam di dunia ini memimpin leading maka akan terjadi peradaban yang konstruktif sesuai dengan kehendaki Allah Sang Pencipta. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, faghfir lana. Ya Allah, ampunilah kami jika kami belum cukup usaha kami, Allah, untuk ikut berkontribusi untuk membawa kebaikan bagi lingkungan kami, bagi wilayah di mana kami berada, bagi negara dan bangsa, dan bagi peradaban dunia pada umumnya. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta Allahu ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, pada rahmat-Mu semata kami berharap. Wala takilna ila anfusina tarfata ainin. Ya Allah, jangan tinggalkan kami barang sekejap pun. Wa aslih lana fi sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, perbaikilah urusan kami, tak ada Tuhan selain Engkau.
Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fil Filistin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fil Gaza. Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum. Ya Allah, lindungilah dan tolonglah kaum muslimin dan para mujahidin di Gaza, di Palestina. Tolonglah mereka ya Allah mencapai kemenangan, mencapai kemerdekaan. Lindungi mereka dari kanan dan kirinya, depan dan belakangnya, atas dan bawahnya. Ya Allah, hanya Engkaulah yang mampu menolong mereka ya Allah. Turunkan ya Allah para malaikatmu untuk melindungi mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akhiri. Terima kasih banyak kepada para narasumber dan juga para peserta dan penanya yang aktif pada hari ini. Saya akhiri kelas kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suci. Bagus. Sama-sama para guru besar, sehat selalu, Masya Allah. Insya Allah, pokoknya semangat ya. Belajar terus. Belajar terus ya. Belajar terus. Yuk, saya mau lanjut ngajar di tempat lain. Ya Ibu, maaf Ibu mau ngajar jadi telat. Terima kasih Ibu. Tutup ya, mohon izin ditutup.